Salam dalam kasih Kristus. Ibu saudara, wajar kalau kita punya sebuah pengalaman yang membuat kita kesal. Ya. Kalau misalnya kita melihat berbagai macam dinamika dan juga realita di dalam kehidupan kita, khususnya di tengah konteks kita tinggal dan hidup di Indonesia, mungkin ada beberapa hal, ada beberapa pengalaman yang belakangan ini ini kok begini amat sih ya, gitu ya. Dan semua itu bukan hanya kali ini saja pasti kita rasakan. Di masa-masa yang dulu juga pasti ada saja momen yang membuat kita kesel, yang membuat kita cuma bisa menggelengkan kepala, cuma bisa menghela nafas panjang gitu ya, cuma bisa menunjukkan berbagai macam ekspresi kesalahan tapi juga nggak bisa apa-apa. Nah, kalau kita coba pikir kembali, apakah kita juga merasakan kekesalan yang sama? Kalau mengingat bahwa mungkin sampai dengan saat ini, kita belum melakukan sesuatu hal yang berarti buat Tuhan, Ibu Saudara. Ya, kita bisa kesel lihat konteks kancah politik di negara kita. Kita bisa kesel lihat perlakuan orang lain yang kita anggap tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kita bisa kesal dengan misalnya nonton sebuah film atau sebuah acara yang kita anggap nggak mendidik atau tidak terlalu pas gitu ya dengan apa yang dibutuhkan orang banyak. Kita bisa kesal dengan semua itu. Lalu apakah kita juga bisa kesal terhadap kenyataan bahwa kita masih saja kesulitan dan juga bahkan gagal dalam melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Ya, ini saya mengajak kita untuk memaknai sebuah cara pandang yang dua arah gitu. Kalau kita kesal terhadap berbagai macam realita di luar kita, harusnya kita juga bisa kesal terhadap kondisi yang mungkin ada dalam diri kita, khususnya dalam hal penerapan kita akan prinsip yang harusnya kita kerjakan, yaitu sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Surat Ibrani pasal 5 ayat yang ke-9 sebagai poin untuk kita renungkan bersama, Ibu Saudara. Ibrani pasal 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Sederhana, Ibu Saudara. Ia akan menjadi pokok keselamatan, menjadi sumber keselamatan bagi orang-orang yang taat kepadanya. Kenapa yang taat? Karena yang taat akan berusaha untuk belajar dari apa yang dilakukan oleh Kristus, dari karya keselamatannya, untuk dijaga dengan baik, untuk dipertahankan dengan sekuat mungkin. Yang tidak taat kan nggak peduli, gitu ya. Kalau orang-orang yang tidak taat ya nggak peduli, mau ada Kristus yang berkarya kayak yang menyelamatkan, pokoknya mas saya mah istilahnya kumah aing weh. Kita punya kesempatan untuk mempertajam hal itu. Beberapa hari kita akan memasuki momentum yang mungkin dapat dikatakan salah satu momentum terbesar dalam hidup kita. Kita akan merasakan sebuah experience berada di pengalaman penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Salah satu hal yang menunjukkan bahwa Ia menyelamatkan kita karena kita dianggapnya berharga. Apakah kita juga bersedia untuk tetap berusaha berjuang? Bahkan bersedia menunjukkan ketidakpuasan terhadap diri kita sendiri kalau kita masih belum berhasil menghargai karya keselamatannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan melewati, bahkan mengakhiri masa-masa Prapaskah dan memasuki momentum Jumat Agung dan juga Paskah. Kami ingin benar-benar Tuhan, benar-benar memaknai satu rangkaian ini dengan baik, sehingga setelah semuanya kami lewati, kami mengingat kami memiliki alasan untuk berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan Tuhan segala sesuatunya,
Biarlah karya Kristus sebagai sumber keselamatan kami, itulah yang terus ada dan hadir, bahkan menjadi bagian tetap dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa setia menyertai dan memelihara kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan meraihku dari samudra menderu. Ku ditaruh di tempat aman, Tuhanlah keselamatanku. Tak ku gentar masa gelap, kuasa-Nya akan menopangku. Dan ku lihat datangnya terang, Tuhanlah keselamatanku. Siapakah seperti Yesus yang bangkit jaya atas maut? Ku ditebus, dipulihkannya, Tuhanlah keselamatanku. Kelak di akhir hayatku,